Inkarnasi sabda Allah yang berpuncak dalam penderitaan dan wafatnya di kayu salib adalah tindakan kasih ilahi yang tertinggi. Salve fratres, welcome back. Jumpa lagi dengan Patrice Allegro. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam tradisi gereja Katolik, Semana Santa atau Pekan Suci bukan hanya rangkaian liturgi, melainkan suatu permenungan mendalam atas misteri kasih Allah yang menebus manusia melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Di balik ekspresi keimanan ini tersimpan makna filosofis yang sangat dalam yang dapat kita pahami lebih jauh melalui dua lensa besar dalam filsafat Katolik, yaitu perspektif Thomistik dari Santo Thomas Aquinas dan personalisme Santo Yohanes Paulus II atau Karol Wojtyła. Nah, mari kita lihat perspektif Thomistik, kasih ilahi dan struktur realitas. Bagi Aquinas, realitas didasarkan pada actus essendi, tindakan ada, yang berasal dari Allah sebagai ipsum esse subsistens, keberadaan itu sendiri. Inkarnasi sabda Allah yang berpuncak dalam penderitaan dan wafatnya di kayu salib adalah tindakan kasih ilahi yang tertinggi. Dalam struktur realitas ini bukan sekedar peristiwa historis, tetapi actus amoris, tindakan kasih yang menghubungkan yang kekal dan yang fana. Kristus bukan hanya manusia yang menderita, tetapi alat keselamatan yang dipersatukan secara hipostatik dengan sabda. Dalam Summa Theologiae, Aquinas menyatakan bahwa penderitaan Kristus adalah causa instrumentalis, penyebab instrumental dari keselamatan umat manusia. Tubuhnya menjadi saluran ilahi bagi rahmat karena menyatu dengan keberadaan Allah sendiri. Nah, Semana Santa dalam terang filsafat Thomistik adalah momen ketika metafisika kasih Allah menembus sejarah manusia. Di kayu salib, Allah yang tidak terbatas menjangkau manusia dalam kondisi yang paling rapuh, penderitaan dan kematian. Dan justru di sana kasihnya menjadi terang yang menyelamatkan. Yang kedua, perspektif Wojtylian, penderitaan, persona, dan solidaritas. Ya. Nah, sementara itu Karol Wojtyła memandang Semana Santa dengan fokus personalistik dan eksistensial. Dalam surat apostoliknya Salvi Vici Doloris, dia menulis bahwa penderitaan manusia memiliki dua sisi. Pertama sebagai realitas negatif akibat dosa dan keterbatasan, dan kedua sebagai kesempatan partisipatif dalam misteri kasih Allah. Kristus dalam penderitaannya tidak menghapus penderitaan manusia, tetapi memaknai ulang resinifikasi penderitaan sebagai tempat pertemuan antara cinta dan penderitaan. Dengan kata lain, salib menjadi bahasa kasih Allah yang terdalam. Bagi Wojtyła, manusia adalah persona, subjek moral yang mampu memilih, mencintai, dan menyerahkan diri. Dalam salib, Kristus menunjukkan penyerahan diri total, self-donation, yang menjadi landasan etika kasih. Maka Semana Santa adalah panggilan agar kita sebagai pribadi tidak menjauhi penderitaan, melainkan memaknainya sebagai solidaritas aktif dengan penderitaan Kristus dan sesama. Penderitaan bukan lagi kutukan, melainkan kesempatan untuk mengasihi secara radikal. Dalam penderitaan Kristus, manusia menemukan dirinya sendiri, bukan dalam kelemahan, tetapi dalam partisipasi pada kasih yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudari, sebagai kesimpulan, Semana Santa sebagai wahyu realitas dan panggilan cinta. Dua perspektif ini, Thomistik dan Wojtylian, membawa kita pada satu pemahaman yang utuh bahwa Semana Santa adalah wahyu tentang siapa Allah dan siapa manusia. Dalam kerangka Thomistik, kita melihat realitas tertinggi. Allah adalah kasih yang mewujud secara konkret dalam sejarah manusia. Dalam kerangka Wojtylian, kita dipanggil untuk merespons dengan eksistensi pribadi. Ikut memikul salib, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk tertinggi dari kasih.
Semana Santa atau Pekan Suci ini bukan sekedar ritus, tapi meditasi filosofis atas keberadaan, penderitaan, dan cinta. Dan ini mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jalan menuju transformasi. Tempat kasih Allah menjadikan kita manusia yang sungguh utuh. Saya Patrice Allegro, terima kasih sudah merenung bersama. Sampai jumpa di refleksi berikutnya.